Halo semuanya, setelah sekian lama tidak update, kali ini saya ingin menyampaikan eh, apa ya namanya, eh, bercerita ya, ingin bercerita gimana pengalaman-pengalaman saya ketika masih mengajar di mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan menurut review dari murid-murid saya, bahwa mereka itu sangat senang ketika pembelajaran yang ada kaitannya dengan cerita, karena kata mereka ya seru aja ya. Begitu eh, kendala yang saya alami adalah bahwa siswa itu ternyata kurang dalam hal berimajinasi. Ya mungkin karena kurang referensi juga, jadi mereka ketika diajak berimajinasi, membayangkan sebuah cerita, membayangkan sebuah alur, membayangkan sebuah setting, latar ya, sebuah latar, tempat, waktu, suasana itu terbatas karena tidak dapat kita pungkiri ya, kemajuan teknologi yang sekarang itu juga sebenarnya mematahkan imajinasi anak. Nah, gimana caranya? Salah satunya mungkin dengan perkembangan AI, di mana anak-anak nyari tugas itu cuma lewat tinggal ketik di AI, nanti AI akan membuatkan tugasnya atau contohnya. Nah, sedangkan kalau dulu, kalau generasi saya ya, itu kan masih banyak disuguhi buku, kemudian ada televisi ya, ada berbagai macam acara seperti tokusatsu, kartun dan lain sebagainya, sehingga anak-anak pada generasi saya itu berimajinasi yang sesuai dengan apa yang mereka tonton. Nah, baik, jadi di sini saya ingin lebih spesifik ya, gimana sehingga anak-anak itu jadi suka ketika pembelajaran tentang narasi atau cerita. Nah, saya salah satunya menggunakan sebuah permainan yang sebenarnya sempat saya review juga di video lainnya. Itu ada yang namanya Dungeons and Dragons. Jadi permainan itu adalah kolaboratif storytelling, di mana manfaatnya sangat besar sekali ya dalam dunia pendidikan. Tapi tidak semua orang bisa langsung memainkan permainan tersebut karena semua itu perlu latihan dan perlu banyak referensi, dan yang jelas gurunya harus bisa berbahasa Inggris ya. Kita kesampingkan aja guru harus bisa berbahasa Inggris, karena saya rasa kalau zaman sekarang bahasa Inggris itu adalah salah satu bahasa wajib yang harus kita kuasai. Baik, di sini saya berpikiran, setelah dari berbagai referensi yang saya lihat di YouTube, kemudian dari player handbook yang pernah saya baca juga, saya jadi berkesimpulan kalau sebenarnya D&D itu sangat baik untuk dimainkan bersama peserta didik atau mungkin anak-anak kita di rumah ya, atau untuk diri kita sendiri sebagai dungeon masternya ya. Karena kalau seorang pendidik gak mungkin ke siswa jadi player yang siswa yang jadi dungeon master ya. Apa itu dungeon master? Dungeon master itu bahasa lainnya adalah GM ya, game master, yaitu orang yang mendesain sebuah permainan itu. Jadi kalau kalian ingin tahu D&D itu apa, cek aja video sebelumnya. Tapi secara garis besar, D&D itu kita bermain berhayal ya, kita masuk ke dalam dunia hayalan, dan anak-anak akan menjadi tokoh utama atau MC di dalam permainan tersebut. Nah, kita nanti sebagai guru akan berperan sebagai narator yang bikin cerita, yang bikin tempat, yang bikin
NPC atau non player karakter ya, kemudian bikin villain musuhnya, bikin jalan cerita dan lain sebagainya ya. Nah, dan di sini saya ingin menyampaikan ada 5 manfaat dari bermain D&D itu bersama anak, atau mungkin keluarga kalian, atau mungkin peserta didik ya. Yang pertama yaitu melatih kemampuan bernalar dan imajinasi anak. Karena apa? Karena D&D itu adalah theater of mind, atau bahasa lainnya bioskop di dalam pikiran. Nah, jadi sebuah pertunjukan di dalam pikiran. D&D itu tidak memerlukan banyak setup sebenarnya, tapi kalau sudah keseringan main otomatis ingin upgrade kan. Nah, jadi kalau kalian lihat di video-video YouTube khususnya di luar negeri itu setupnya sudah luar biasa banyak ya. Ada map atau peta ya, ada token dan lain sebagainya. Tapi aslinya D&D itu cuma memerlukan alat tulis ya, cuma memerlukan alat tulis dan imajinasi. Bahkan sekarang itu sudah ada yang namanya aplikasi online yang resmi, yaitu D&D Beyond. Nah, jadi pakai HP pun bisa sebenarnya. Nah, jadi karena itu theater of the mind, narator atau kita bilang aja di sini DM ya. DM itu dia cukup bercerita, misalnya di padang, kalian berada di sebuah padang rumput yang luas. Di sana ada domba-domba yang tengah memakan rumput, angin semilir, dan seterusnya. Sehingga peserta player itu akan membayangkan. Kemudian mereka bisa melakukan berbagai macam aksi yang mereka inginkan. Jadi D&D itu adalah sebuah kebebasan berekspresi, kebebasan berimajinasi ya. Terserah mereka mau, ketika mereka lihat domba tadi, oh aku mau naik domba, boleh. Nah, nanti ada yang harus dilakukan misalnya. Nah, kemudian yang kedua manfaatnya adalah melatih problem solving atau penyelesaian masalah oleh anak. Nah, karena yang namanya D&D itu bukan hanya soal pertarungan ya. Walaupun yang namanya sebuah game itu tentu harus ada challengingnya ya, ada tantangannya. Nah, maka mungkin akan ada pertarungan, ada puzzle dan lain sebagainya. Tapi D&D bukan hanya soal pertarungan. Ketika ada musuh, misalnya ada karakter musuh villainnya ya, kalian diberi pilihan mau nyerang atau gimana, atau persuasi membujuk atau mengintimidasi, atau mungkin karena D&D ini terkait dengan sihir, saya mau bikin dia tertidur pakai sihir yang namanya sleep. Itu kita akan membangun bagaimana anak itu berpikir menggunakan semua sumber daya yang dia miliki. Dalam hal ini ada terkait karakter yang sudah dia bikin. Nah, seperti apa? Karena dalam D&D itu karakternya beda-beda. Ada yang ahli dalam otot, ada yang ahli dalam otak, ada yang ahli dalam performance dan lain sebagainya. Jadi anak akan supaya maksimal, dia akan memaksimalkan poin-poin tersebut. Nah, misal seorang entertainer, dia akan memaksimalkan kemampuan berbicaranya. Nah, maka ketika dia bermain di dalam sebuah campaign atau sebuah one shot lah, anggaplah ya, sebuah permainan D&D, nah itu dia akan menggunakan misalnya otak-otot ya. Otak-otot dia seorang barbarian taunya untuk memaksimalkan barbarian, maka dia akan memaksimalkan di bagian kekuatan, kelincahan dan ketahanan tubuhnya. Intinya otot lah. Nah, maka dia akan hebat di bidang gebuk-menggebuk. Tetapi pada karakter-karakter yang berpusat pada kecerdasan, misalnya nanti akan menggunakan kecerdasannya tersebut ya. Jadi seperti itu.
Yang ketiga yaitu melatih kemampuan acting dan berbicara anak. Nah, di sini saya punya berbagai macam siswa ya. Ada yang memang dari awal dia sudah pintar bicara, public speakingnya bagus. Ada juga yang sangat pendiam sekali. Nah, di sini saya melihat untuk yang pendiam itu ketika melakukan 2 kali sesi permainan D&D ya, satu sesi pernah untuk D&D, satu sesinya permainan yang mirip dengan D&D. Nah, dia memang cenderung pendiam karena itu kan memang karakter aslinya, tetapi dia bisa berkontribusi dengan caranya sendiri. Imajinasinya meningkat, kemudian dia juga bisa mengeluarkan pendapat ya, berpendapat. Nah, jadi dengan demikian saya rasa anak itu mengalami peningkatan dengan cara yang menyenangkan. Ya, kalau kita belajar hanya dengan cara biasa, mungkin anak itu akan bosan rasanya ya. Nah, yang keempat adalah melatih kemampuan Dungeon Master atau Game Masternya dalam public speaking. Nah, karena kita sebagai guru pun perlu meningkatkan kemampuan public speaking kita. Bagaimana peserta didik bisa paham kalau kita tidak bisa bercerita dengan baik. Nah, maka sebagai Dungeon Master saya pun juga berlatih ya, bagaimana anak-anak itu bisa membayangkan sebuah tempat, bisa membayangkan sebuah suasana, atau kata-kata saya itu tidak men-spoiler isi cerita yang sudah saya buat. Nah, kemudian saya merancang sebuah cerita sebagaimana kita merancang sebuah rencana pembelajaran, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Maka cerita juga seperti itu, ada orientasi, ada konflik, ada klimaks, anti klimaks, dan terakhir adalah penyelesaiannya seperti apa, endingnya seperti apa. Jadi ini sangat berguna bukan hanya untuk ke anak, tetapi juga kepada guru. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah meningkatkan kerjasama dan kedekatan antar pemain dengan DM. Nah, ini bukan hanya antara guru dengan siswa, tetapi juga mungkin kalau kalian mencoba bermain bersama keluarga ya, dengan anak, itu akan menjadi sebuah quality time yang bagus ya. Jadi kita bisa mengembangkan gimana nanti anak ini bisa problem solvingnya gimana dan lain sebagainya. Nah, itu luar biasa bagus menurut saya. Tapi perlu diingat, tidak bisa kita sembarang membuat sebuah cerita ya, karena yang namanya DM, tentu DM adalah seorang yang lebih bisa mengatur ya di dalam kelompok permain itu. Maka DM juga harus berlatih banyak membaca banyak referensi ya. DM yang baik itu tidak boleh terlalu keras terhadap cerita yang dibuatnya, tetapi yang lebih bagus dia bisa berimprovisasi, bisa menyesuaikan diri dengan keadaan player. Karena namanya D&D itu intinya adalah bagaimana kita berbincang dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi seperti itu. Tujuannya bukan untuk menyelesaikan cerita, tetapi untuk bercengkrama. Itu tujuan utamanya, sosial ya, kemampuan sosial. Nah, itu saja mungkin video dari saya, sudah lama tidak update dan mohon maaf. Rencananya sih nanti kalau selesai liburan saya akan kembali update seperti biasa, dan terima kasih, dadah.